Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dalam hal ini mengikuti proses pembelajaran daring pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya, yang tentunya mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk menuju ke hal yang lebih baik. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Banyak yang beranggapan bahwa suatu keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh seorang tergantung kepada apa yang didapatkan selama ia berada di sekolah. Namun, mereka tidak memahami bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan persekolahan, tapi ada banyak faktor yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari seorang. Salah satunya adalah kerjasama antara setiap faktor-faktor pendidikan atau dalam hal ini komponen-komponen pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan didasarkan pada sistem pendidikan nasional. Namun, banyak sekali terdapat kesenjangan antara tujuan dan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini diakibatkan dari kurangnya kerjasama di setiap komponen pendidikan dan kelemahan manajemen serta dukungan dari pemerintah masyarakat yang masih sangat rendah. Pembahasan yang pertama adalah pendekatan sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti bahwa sistema, yang artinya bahwa himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep-konsep teori sistem. Karakteristik dari teori sistem. Yang pertama adalah keseluruhan bersifat primer, bagian-bagian yang bersifat sekunder. Yang kedua adalah integrasi atau kondisi saling berhubungan antara setiap bagian-bagian yang ada. Selanjutnya adalah setiap bagian itu membentuk sebuah, istilahnya setiap bagian ini membentuk sebuah sesuatu yang bersifat keseluruhan dalam artian secara menyeluruh. Selanjutnya adalah bagian-bagian memainkan peranan mereka dalam kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik sistem. Yang pertama adalah memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki batas yang memisahkan dari lingkungan. Yang ketiga adalah memiliki sifat holisme, yakni memiliki unsur, bagian, komponen
yang saling berhubungan, ketergantungan sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat adalah ada proses transformasi, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya memiliki subsistem dan subsistem saling berhubungan dengan suprasistem. Tipe-tipe sistem ditinjau berdasarkan asalnya. Sistem ini dibagi menjadi dua, yakni sistem alami dan sistem buatan manusia. Ditinjau berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, sistem ini dibedakan menjadi dua, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. B. Sistem pendidikan. Usaha pendidikan merupakan proses yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang saling berhubungan. Bila usaha pendidikan hendak dilaksanakan secara baik, maka berbagai komponen saling berhubungan perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja antara komponen-komponen itu secara menyeluruh, yaitu kegiatan pendidikan yang akan membuahkan hasil yang optimal. Unsur-unsur sistem pendidikan. Proses pendidikan, khususnya pendidikan formal, pasti melibatkan dalam artian hal ini unsur-unsur sistem pendidikan bisa kita bahasakan sebagai komponen dari pendidikan itu sendiri yang saling berkaitan. Yang pertama adalah peserta didik. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, peserta didik itu apa, pendidik itu apa. Kemudian selanjutnya salah satu komponen dari sistem pendidikan kita yakni kurikulum, program pendidikan dan pembelajaran, fasilitas-fasilitas belajar, dan tidak ketinggalan pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Inilah unsur-unsur sistem pendidikan yang diharapkan saling terkait antara satu dan yang lainnya. Ketika salah satu dari unsur-unsur sistem pendidikan ini tidak mampu saling bekerja sama dengan unsur yang lainnya, maka sasaran pendidikan yang ingin kita capai, tujuan pendidikan yang ingin kita raih, itu sangat sulit untuk kita capai. Kenapa? Karena sudah dibahasakan di awal bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang saling terkait. Ketika salah satunya tidak saling bekerja sama, maka tujuan yang ingin kita capai itu sangat sulit. Diagram sederhana tentang sistem pendidikan kita. Proses pendidikan dimulai dari re-input, di mana masuknya individu dengan karakteristik tertentu akan mengalami proses pendidikan. Setelah itu, maka masuk kepada tahap selanjutnya, masuk ke tahap proses. Di mana proses ini menyangkut tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pendidikan. Dalam hal ini kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar itu dipengaruhi oleh instrumental input, di mana dalam hal ini yakni segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan. Dalam hal ini seperti kurikulum, program, dan pendidik. Yang kedua yang berpengaruh terhadap proses pendidikan itu sendiri yakni environmental input, di mana hal ini berupa lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi
hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan kita dipengaruhi oleh instrumental input dan environmental input. Kemudian menghasilkan output. Output yang dimaksud dalam hal ini adalah peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualitas tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini sudah dibahas tadi. Unsur-unsur dalam sistem pendidikan, input itu adalah individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Artian bahwa siswa yang masuk atau peserta didik yang masuk dalam suatu lembaga pendidikan. Instrumental input yakni segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan. Environmental input berupa lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap proses pendidikan. Output atau keluaran dari pendidikan, yakni peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami proses perubahan tingkah laku. Analisis sistem pendidikan Indonesia dalam hubungannya dengan suprasistem. Suprasistem dari sistem pendidikan nasional Indonesia adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa yang mencakup masyarakat nasional, domestik sebagai lingkungan proksimal dan masyarakat internasional sebagai lingkungan distal. Suprasistem pendidikan nasional. Ini bisa kita lihat bahwa dari sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam bernegara, berbangsa yang mencakup masyarakat internasional, domestik, atau masyarakat dalam negeri sebagai lingkungan proksimal dan masyarakat internasional sebagai distal. Sistem-sistem kehidupan yang berada dalam suprasistem dan sistem pendidikan nasional mempunyai pengaruh terhadap sistem pendidikan nasional, di mana untuk mencapai tujuan nasional, maka sistem pendidikan nasional kita dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat nasional. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan masyarakat nasional. Yang pertama yakni sistem sosial budaya nasional. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Selanjutnya adalah sistem penduduk dan sistem politik. Transformasi dalam sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan proses pengubahan masukan pendidikan nasional menjadi hasil pendidikan. Transformasi atau kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua hal, yakni terkait dengan masalah pengelolaan pendidikan atau dalam hal ini transformasi administrasi pendidikan, dan kegiatan pendidikan, di mana dalam hal ini adalah transformasi administratif mikro, di mana sekolah dan luar sekolah. Pengelolaan pendidikan atau transformasi administrasi pendidikan meliputi perencanaan, setelah itu melakukan pengarahan, pengorganisasian kepemimpinan, kemudian melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap apa-apa yang telah direncanakan, kemudian diarahkan, diorganisasikan. Setelah itu melakukan proses perbaikan atau tindak lanjut dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Sedangkan transformasi administratif mikro dalam hal ini sekolah dan luar sekolah ini meliputi kegiatan pendidikan dalam pengajaran. Dalam hal ini ada pengajaran dalam bentuk klasikal individual, kemudian dalam bentuk bimbingan dalam hal belajar pribadi, sosial, dan vokasional. Setelah itu melakukan latihan. Dalam pemberian latihan ini meliputi pengerjaan tugas, olahraga dan seni, praktikum, dan sebagainya. Analisis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam analisis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, kita dapat melihat pada gambar bahwa model input-output dari pendidikan nasional. Kita lihat dari masukan dari masyarakat. Dalam hal ini ada 3 hal yang berkaitan terkait dengan informasi lingkungan, energi, dan bahan. Kemudian pada penduduk tenaga kerja yang terlatih. Yang ketiga terkait dengan barang-barang produksi penghasilan nasional per kapita. Itu terkait dengan masalah masukan dari masyarakat. Kita masuk pada proses transformasi pendidikan. Dalam hal ini ada 2 hal, yakni terkait dengan komponen, kemudian proses. Pada tahap komponen, ini menyangkut tentang tujuan prioritas pendidikan, organisasi pendidikan, masa dan karakter pendidikan, program isi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana teknologi pendidikan, biaya pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Dalam hal proses, ada 2, yakni transformasi administratif pendidikan dan transformasi operasional pendidikan. Meliputi perencanaan, pengarahan, kepemimpinan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan. Transformasi operasional pendidikan meliputi perencanaan, pengarahan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pengawasan, dan pengembangan. Hasil dari pendidikan nasional diharapkan menciptakan individu-individu yang terdidik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penyerapan oleh masyarakat diharapkan bahwa setelah melalui proses pendidikan mulai dari masukan, proses transformasi, hasil itu dikembalikan lagi kepada penyerapan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan individu dan pribadi, anggota masyarakat, keluarga, profesi, warga negara Indonesia, organisasi, dan masyarakat. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.